Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Mika Kusmiarti Abdullah SPMP selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Mikro. Perkenalkan, nama saya Laude Zamudin dengan NIM D1A124039 dan rekan saya dan Tunana dengan NIM D1A1244043. Dalam video kali ini kami akan membahas dan memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu WK yang sebelumnya diberikan melalui akun Spada dengan dua soal yang diberikan mengenai pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran serta elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk soal yang pertama adalah pergerakan dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, di mana di sini juga sudah ada sebuah kasus yang diberikan, yaitu pasar ikan segar di Kota Kendari, di mana ada di sini disebutkan KID sama dengan 100 kurang 2P dan KS sama dengan 20 tambah 3P, dengan Q sama dengan jumlah ikan segar atau kilogram per hari dalam bentuk kilogram per hari, dan P adalah harga ikan dalam bentuk rupiah, Rp1.000 per kilogramnya. Jadi kita masuk yang pertama adalah kita mulai dari keseimbangan pasar ikan segar di Kota Kendari, di mana diketahui ID-nya adalah 100 kurang 2P dan penawaran GS 20 tambah 3P seperti yang disebutkan yang pertama tadi. Lalu kemudian untuk keseimbangannya adalah ID sama dengan GS 100 dikurang 2P sama dengan 20 tambah 3P. 100 dikurang 20 sama dengan 5P. 80 sama dengan 5P. P sama dengan 16. Substitusi ke salah satu fungsi, W sama dengan 100 dikurang 2 dalam kurung 16 balas kurung sama dengan 68. Harga keseimbangan sama dengan 16.000 per kilogram. Jumlah keseimbangan sama dengan 68 kilogram per hari. Nah, sekarang kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, kita pilih dua faktor dari permintaan yang sudah tertera di soal. Ada sekian banyak faktor dan kita pilih saja dua diantaranya. Yang faktor pertama kita ambil adalah pendapatan masyarakat yang menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke arah kanan. Karena ikan segar adalah barang normal, saat pendapatan naik, daya beli meningkat sehingga jumlah permintaan bertambah pada setiap tingkat harga. Faktor permintaan yang kedua, meningkatnya kesadaran gizi dan kesehatan. Ini juga menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke kanan. Alasannya adalah ikan dianggap sebagai sumber protein yang sehat, sehingga masyarakat lebih memilih ikan dibanding makanan yang lainnya. Sekarang faktor kedua, penawaran. Faktor penawaran pertama, cuaca buruk yang menghambat nelayan melaut. Ini menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke kiri. Karena produksi ikan menurun, maka jumlah ikan yang ditawarkan berkurang pada setiap tingkat harga tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk pada faktor penawaran yang kedua, yaitu perbaikan teknologi alat tangkap ikan, di mana hal ini menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke arah kanan. Dengan teknologi yang lebih baik, hasil tangkapan meningkat sehingga penawaran ikan bertambah. Dampak kuantitatif perubahan permintaan. Misalkan salah satu faktor permintaan menyebabkan jumlah permintaan meningkat 20 kg pada setiap tingkat harga. Maka fungsi permintaan barunya adalah QD sama dengan 100 tambah 20 kurang 2P sama dengan 120 kurang 2P. Sekarang kita cari keseimbangan baru. 120 dikurang 2P sama dengan 20 tambah 3P. 100 sama dengan 5P. P sama dengan 20. Jumlah keseimbangan baru, Q sama dengan 120 dikurang 2 dalam kurung 20 balas kurung sama dengan 80. Jadi harga keseimbangan baru sama dengan 20.000 per kilogram.
Sedangkan jumlah keseimbangan baru di 80 kg per hari. Berikutnya kita masuk pada bagian grafik, di mana grafik yang diminta adalah mencakup pada 4 grafik yang diminta. Pertama kurva permintaan awal, lalu kemudian kurva permintaan baru, kemudian kurva penawaran awal, dan yang terakhir adalah kurva penawaran baru. Dan di sini kita sudah mendapatkan hasil dari perubahan-perubahan yang ada, di mana untuk kurva permintaan awal adalah QD sama dengan 100 kurang 2P, dan kurva permintaan barunya adalah QD sama dengan 120 kurang 2P. Untuk kurva penawaran awal itu berada di QS sama dengan 20 tambah 3P, dan kurva penawaran baru adalah 5 tambah 3P. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pergeseran menuju ke arah kiri yang dicontohkan oleh cuaca buruk atau biaya melaut naik. Nah, untuk di dalam gambar, sumbu X adalah jumlah ikan yang disimbolkan sebagai Q, dan sumbu Y adalah harga yang disimbolkan dengan P. Untuk permintaan awal itu menurun, dan untuk permintaan baru itu bergeser di kanan permintaan awal. Kemudian ada penawaran awal yaitu naik, dan penawaran baru bergeser ke kiri penawaran awal. Sehingga grafik menunjukkan adanya pergeseran kurva permintaan ke kanan dan pergeseran kurva penawaran ke kiri yang menyebabkan perubahan harga dan jumlah keseimbangan. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Di sini juga sudah ada contoh kasus mengenai pasar beras di Kota Kendari. Dengan permintaan dan penawaran beras lokal per bulan dinyatakan oleh fungsi berikut. Yang pertama adalah QD sama dengan 180 kurang 3P, dan QS sama dengan 60 tambah 2P. Dengan Q adalah jumlah beras ton per bulan, dan P adalah harga beras dalam kurung Rp1.000 per kilogramnya. Dari kasus pasar beras di Kota Kendari tersebut, maka kita mengetahui bahwa untuk permintaan adalah QD sama dengan 180 kurang 3P, dan QS sama dengan 60 tambah 2P. Selanjutnya kita menentukan harga dan jumlah keseimbangan. Pada keseimbangan, QD sama dengan QS 180 dikurang 3P sama dengan 60 tambah 2P. 180 kurang 60 sama dengan 5P. 120 sama dengan 5P, sehingga P sama dengan 24. Substitusi ke salah satu fungsi, yaitu Q sama dengan 180 dikurang 3 dalam kurung 24 belas kurung sama dengan 180 dikurang 72 sama dengan 108. Keseimbangan pasar. Harga keseimbangan B sama dengan Rp24.000 per kilogram. Sedangkan jumlah keseimbangan Q 108 ton per bulan. Selanjutnya mari kita menghitung elastisitas permintaan atau yang disimbolkan dengan ED. Yaitu rumus ED adalah ED sama dengan dalam kurung DQD per DP balas kurung kali PQ. Dengan turunan fungsi permintaan adalah DQD per DP sama dengan min 3. Lalu kemudian kita substitusikan nilai keseimbangan. Yang pertama, ED sama dengan min 3 kali 24 per 108. Sehingga menghasilkan ED sama dengan min 72 kurang 108, dan hasilnya adalah 0,67. Jadi elastisitas permintaannya adalah min 0,67. Selanjutnya kita menghitung elastisitas penawaran. Rumusnya ES sama dengan DQS per DP kali B per Q.
turunan fungsi penawaran, yaitu DQI S per DP sama dengan 2. Sedangkan substitusi ES sama dengan 2 kali 24 per 108. ES sama dengan 48 per 108 sama dengan 0,44. Elastisitas penawaran di ES sama dengan 0,44. Nah, jadi mari kita interpretasikan hasil yang didapatkan. Untuk yang pertama, sifat elastisitas menunjukkan bahwa permintaan bersifat inelastis karena ED-nya kurang dari 1. Dan kemudian penawaran bersifat inelastisitas juga karena S kurang dari 1. Lalu kemudian implikasi terhadap kebijakan kenaikan harga beras. Yang pertama, kenaikan harga beras tidak banyak mengurangi jumlah permintaan karena beras merupakan kebutuhan pokok dan produsen juga tidak dapat dengan cepat menambah penawaran sehingga kenaikan harga cenderung membebani konsumen. Selanjutnya kita masuk di kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan miring ke bawah, QD sama dengan 180 dikurang 3P. Sedangkan kurva penawaran miring ke atas, QS sama dengan 60 tambah 2P. Titik keseimbangan, titik E berada pada Q sama dengan 180 ton per bulan. Sedangkan P-nya di Rp24.000 per kilogram. Titik ini ditandai pada perpotongan kurva permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan ED sama dengan 0,67 inelastis. Sedangkan elastisitas penawaran sama dengan 0,44 inelastis. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa pada titik keseimbangan E, baik permintaan maupun penawaran, beras bersifat inelastis, sehingga perubahan harga tidak diikuti oleh perubahan jumlah yang besar. Demikianlah video pembahasan mengenai tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Dr. W.K. Kusmerti Abdul SPMP untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi mikro. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.